sudah naik. Berkah dalam Romoku, berkah dalam Romo. Berkah dalam. Aduh, Romo, sebelumnya saya berkah dalam Romo Alphonse. Sebentar aku tak ngomong dulu. Romo, hatiku itu bergeduk-geduk loh Romo. Akhirnya Romo mau channel Romo, keren Romo. Romo hebat. Bisa berkolaborasi dengan Romo. Ya, dan kebetulan ini Romo saya sold out dulu. Lah, ini Bapak, ini Romo kita yang ganteng nih dari Manggarai atau dari mana ini? Tidak tahu nih Romo nih. Asli dari mana Romo? Manggarai Romo? Asal dari Timor. Oh, dari Kupang. Timor, mantap. Nah, ini ada sesepuh kita. Ini Romo, ini Pak Rianto sesepuh dari Damai Kasih Channel Romo. Halo, salam kenal. Ya, halo Romo, waduh, berkah dalam ke. Berkah dalam. Wes pokoknya seneng semua ini basa Jawa nih keluarga DKC dan ibu bapak tamu-tamu di sini kedatangan Romo superstar YouTuber. Waduh, seneng banget ini. How are you, Romo? Bece-bece. Silakan ya. Paman DKC saya. Siap Bapak, siap. Romo, ini kan saya sering melakukan pewartaan kayak Romo Alphonse. Kebetulan kebetulan di Damai Kasih Channel ini juga dibentengi oleh atau dibimbing oleh para klerus-klerus juga Romo. Ada 13 klerus di sini berbagai macam ordo dan juga ada diosesanya Romo. Yang sering mengawal kami adalah Romo Padua, Romo Jack, dan juga Romo Beni atau Romo Adios. Kadang Romo Agus Murti juga masuk. Kebetulan minggu depan, tanggal 21 Juli, nanti Romo Sabas dari Ordo CM Romo, ingin menyampaikan sejarah CM-nya seperti apa gitu loh Romo. Jadi, Damai Kasih Channel ini, kalau keluar dari Magisterium, dijewer Pak Rianto Romo nanti. Dan juga dijewer sama Romo juga Romo. Begitu Romo. Jadi inilah Damai Kasih Channel saya. Terima kasih banyak Romo Alphonse mau kerso hadir di rumah DKC ini Romo. Silakan waktu saya persilakan full untuk Romo menyampaikan Romo, silakan. Menyampaikan apa nih? Ya berkaitan dunia apologetik Romo. Silakan Romo. Anything. Apa yang disampaikan oleh Damai Kasih Channel itu sudah bagus dan ya membantu banyak umatnya untuk semakin memahami iman Katolik dan demikian bisa ketika berhadapan dengan orang-orang non-Katolik yang membicarakan tentang Katolik atau yang menuduh orang Katolik punya dasar pemahaman untuk bisa menjelaskan, dan itu kehadiran para Romo, kemudian channel-channel YouTube Katolik, Damai Kasih, itu juga sangat membantu untuk itu. Nah itu, kalau menurut saya lanjut saja, itu luar biasa. Mantap, terima kasih. Pak Rianto sangat membantu umat untuk itu. Semakin banyak orang-orang Katolik, baik ini klerus maupun awam yang memberikan katekese iman kepada umat akan sangat membantu. Yes, gitu. Ya. Terima kasih Romo. Saya juga mengikuti channel Romo sebetulnya dari awal. Jadi sungguh kita itu merasa terhormat di DKC Channel. Semoga Romo juga bisa setia terus. Kami monitor nasihat-nasihat dari Romo gitu supaya kita bisa berjalan sesuai dengan magisterium juga. Kalau sudah dibimbing Romo kan kayaknya kita bisa tenang. Saya boleh cerita ya Romo ya. Saya sungguh tertarik ketika Romo itu mereaction Bapak Pendeta yang berpakaian seperti ala Katolik. Itu mulai dari situ saya tertarik. Wow.
Oke, salam hormat untuk yang lain juga. Silakan Paman DKC, saya monitor, saya mendengarkan. Siap, Bapak di sini dulu. Saya akan mulai dalang saya nih. Nah, ini dalang saya, Romo. Kebiasaan saya mendalang, Romo. Saya persilakan untuk Om Tiger, silakan mumpung ada Romo kita. Ini kan tetap Romo kita, meskipun beliau di Keuskupan Bali, tetap Romo kita, satu magisterium. Silakan Om Tiger, monggo. Salve, berkah dalam Romo. Salve, berkah dalam. Ya, saya sekarang mulai lihat banyak bangga ya Romo, ada turun kayak Romo Alfon, Romo Deso atau Romo Abah, Romo Bayu. Kalau dulu kan pertama kali keluar YouTube ini cuma ada Mea Culpa, itu dulu Frater, tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi ya Mea Culpa. Itu ya saya sering dengar, karena saya kan awam, awam yang ya karena saya lihat YouTube ini di Apologet ini, saya tuh untuk menambah pengetahuan saya tentang kekristenan dan juga supaya menguatkan iman gitu Romo. Tapi ada satu waktu misalnya saya masuk ke Apologet Kristen itu ada yang misalnya ini ada yang mendiskreditkan kayak Bunda Maria atau apa, ya saya jadi tergugah gitu loh. Untuk saya sih bukan apologet ya, tapi keimanan saya tergugah untuk membela gitu loh. Maksudnya berdaya upaya lah sebisa saya yang awam ini untuk menjelaskan gitu Romo. Kira-kira kalau gitu boleh tidak saya sebagai awam ini untuk menjelaskan gitu Romo? Boleh. Terus kalau misalnya karena kita awam ada kesalahan sedikit gitu kita menyampaikannya, mungkin karena ketidaktahuan kita ada salah sedikit, itu masalah nggak Romo? Tentu setiap orang ya memberikan penjelasan sejauh yang dia bisa ya. Yang dia bisa. Iya, maksudnya yang saya kira-kira saya tahu, saya daya upayakan, tapi kan kadang-kadang ada takut ada kesalahan sedikit gitu loh, yang mungkin agak salah agak menyimpang dari ajaran Katolik gitu loh Romo. Dan tidak usah takut sejauh kita menjelaskan sesuai dengan pemahaman iman kita, itu tidak perlu takut. Tidak perlu takut salah. Iya Romo, kalau gitu ya saya akan ketika menjelaskan tidak usah yang terlalu mendalam ya Romo. Pakai sederhana saja penjelasannya. Yang pakai logika kita, apa yang kita tahu diajarkan di gereja. Betul. Ya. Betul. Dan pertanyaan saya sih ada banyak nih. Saya juga ada menanyakan, misalnya kita baca Alkitab ya, kita baca sendiri gitu, terus kita pelajari. Kita boleh tidak menafsirkannya Romo? Tanpa bimbingan dari Romo atau yang mungkin yang bisa dari guru yang mengajar Romo. Salah nggak kita menafsirkan sendiri kalau menurut Romo? Ketika menafsir untuk diri kita, sebenarnya membaca kitab suci kan kita bisa baca secara pribadi, itu baca sebagai buku doa. Maka sebagai lebih sebagai sesuatu buku doa, kita mendengarkan Tuhan berbicara apa kepada saya. Firman, ketika saya membaca sebuah ayat atau sebuah perikop, di situ yang paling bagus ialah bahwa sekarang saya membaca firman Tuhan, Tuhan bersabda apa kepada saya. Kemudian itulah yang perlu saya hayati dalam kehidupan saya hari ini atau hari-hari selanjutnya. Ketika dalam konteks untuk memberikan pengajaran, ya tentu lebih banyak tidak usah menafsir, tetapi lebih banyak pada penghayatan hidup. Benar-benar. Itu mungkin lebih membantu. Jadi intinya kita membaca Alkitab itu kita tafsirkan untuk diri sendiri, jadi ya Bu Romo ya, jangan untuk keluar gitu ya. Ya, karena ketika sudah menafsir untuk keluar sebagai sebuah eksegese, itu juga perlu pemahaman yang cukup untuk itu, supaya
tidak salah juga kan. Iya Romo. Benar, Ketika hari ini saya baca perikop ini, Tuhan berbicara apa kepada saya, kemudian saya hayati dalam hidup saya, kemudian ketika misalnya di lingkungan atau di komunitas basis atau persekutuan, ketika kita memberikan renungan, ya sejauh penghayatan kita akan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oh, jadi kita tidak menyesatkan orang juga gitu ya Romo ya, takutnya. Tidak juga ya. Karena kita kan masing-masing kan membaca ini, kemudian hari ini sih Tuhan berbicara apa kepada saya sih, dan bagaimana saya menghayatinya dalam hidup saya. Ketika dibawakan dalam sebuah sharing iman akan sangat saling membantu satu sama lain untuk itu. Ya. Oh, iya. Jadi kalau pendalaman Alkitab itu sama mempelajari Alkitab itu yang lebih cocok pendalaman Alkitab apa mempelajari Alkitab, Romo? Biasanya dalam kitab suci itu ada yang disebut dengan sharing 7 langkah. Saya tidak tahu apakah yang membaca kitab suci dalam sharing 7 langkah itu diketahui atau tidak, itu malah sangat membantu untuk itu. Oh iya. Ya. Om Tiger. Iya. Ya, oke, kita sudah ya karena banyak keluarga Pak. Masih banyak saya mau nanya lagi sih. Lanjut. Nanti kita buat session sendiri untuk Romo Alfon mengisi di DKC. Jangan khawatir Om Tiger. Iya, nanti saya mau banyak pertanyaan karena saya awam. Terima kasih Romo Alfon, terima kasih. Saya tarik langsung ya Om. Oke, saya tarik langsung ke bawah karena banyak teman-teman yang mau bergantian. Oke, siap. Oke, saya persilakan Om Katak Gurun. Monggo Om Katak Gurun. Mic-nya Om Katak Gurun. Sebelum Om Katak Gurun, sebentar Om Katak, Pak Rianto dulu. Pak Rianto juga mau ada keperluan sebentar Om Katak Gurun. Silakan Bapak, monggo Pak. No. Silakan, saya mau mohon pamit juga, nuwun sewu Romo, saya mohon pamit, masih ada kegiatan. Yang lain juga masih banyak. Karena ini kesempatan sangat istimewa kehadiran Romo ini. Semua kepingin kita saling say hello malam ini. Next time bisa kita ngobrol. Terima kasih Pak Mendekatnya, saya undur diri. Iya Bapak, siap Bapak. Terima kasih Bapak, sehat selalu ya Pak. Dan berkati berkah dalam. Yes, salve. Siap. Oke, saya persilakan untuk saudaraku Om Katak Gurun, monggo Om Katak Gurun. Langsung ke Romo Alfon, monggo. Selamat malam Romo Alfon. Selamat malam. Iya, jadi mungkin malam ini saya cuma sharing kepada teman-teman yang sedang mengikuti live streaming ini, yaitu inilah hasanah keindahan keimanan Katolik kita ya Romo. Jadi kita dapat mengikuti channel manapun, sepanjang itu adalah channel Katolik, baik yang dilakukan yang dibawakan oleh Romo-Romo ataupun awam seperti channel DKC ini, sebab kita berada dalam persekutuan Katolik yang satu, sehingga tidak akan khawatir ada perbedaan, ada kebingungan, sebab kita berada dalam satu hierarki yang sama. Mungkin seperti itu dari saya, Paman DKC. Saya senang ikut channel Romo Alfons dan Romo Abba juga. Ya, terima kasih Romo Alfons. Sama-sama, salam sehat selalu. Mantap. Ya intinya kita senang mau karena didatangi bapak kita. Romo kan orang tua kita sebagai anak-anaknya gitu loh. Makanya nih anak-anak bicara sama bapaknya nih. Silakan Dik Frendy yang tampan ketemu bapaknya kita. Silakan Dik Frendy. Mic-nya Om Frendy. Ya. Selamat malam Romo. Berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Dan teman-teman di room. Ya Romo, senang sekali nih saya Romo bisa berjumpa sama Romo nih. Wah, luar biasa nih Romo. Juga ya. Iya, ini Romo. Kan saya juga sebagai awam ya Romo.
Nah, dulunya saya belum mengikuti channel DKC ini. Ya, begitulah Romo, nggak ngerti apa-apa. Ya, Bunda Maria itu disebut kudus itu bagaimana? Bapak gereja itu siapa? Apostolik itu apa? Kudus itu apa? Nggak ngerti sama sekali Romo, gitu. Nah, saya ketemu channel DKC ini, nah sedikit-sedikit Romo, nanti lari ke, ya kadang-kadang ke Kakit, lari ke Romo Alfon, Romo Aba, Romo Deso ya, Mia Kulfa, dan lain-lain kayak gitu Romo. Jadi dikit-dikit sekarang itu sudah ada gambaran Romo mengenai gereja Katolik ini Romo. Nah, dengan pengalaman pandemi ternyata membantu. Iya betul Romo. Ya, terus gini Romo, ini dari pengalaman saya sendiri Romo, dan saya lihat dari lingkungan saya semua kebetulan keluarga saya sendiri Katolik, ya, keluarga istri saya juga Katolik, ya satu mungkin ya Protestan kayak gitu ya Romo. Nah ini kalau setelah saya pelajari gini, kadang-kadang saya kepingin nanya lah, kamu istri saya atau saudara saya ya Romo, rupanya mereka nggak mengerti sama sekali Romo, gitu, nggak mengerti sama sekali mengenai Bunda Maria. Kenapa kita berdoa ke Bunda Maria, terus ya terus suksesi segala kayak gitu, pokoknya nggak ngerti sama sekali Romo, gitu. Tapi bukan berarti mereka tidak punya iman Romo, mereka punya iman, mungkin lebih kuat dari saya Romo. Begitu Romo. Nah, kalau yang saya alami, kebetulan saya juga selancar ya Romo, ke channel-channel Kristen juga gitu, ya. Dan kebetulan juga saya Om Freddy. Iya. Protestan kita tuh Kristen. Iya, channel-channel Kristen non Katolik ya Romo. Nah, saya sering gitu. Untungnya Romo, saya sudah cukup umur Romo. Ya. Nah, kalau saya bayangkan saya bayangkan channel Katolik tidak ada, terus generasi muda kita mengikuti channel-channel yang sudah ada itu, Kristen non Katolik lah ya Romo. Saya bayangkan bahaya ini Romo. Begitu Romo. Makanya saya sangat bersyukur Romo, dengan adanya Romo-Romo ini sekarang udah turun gunung semua ini, menyempatkan waktu melayani kita loh Romo. Saya terima kasih banyak. Nah, itu begitu pengalaman saya Romo. Jadi saya sangat setuju channel-channel ini ada Romo. Begitu. Betul ya. Selanjutnya Romo, kami mohon bimbingannya, mohon nasihat-nasihatnya bagaimana ini channel harusnya berjalan, dan juga untuk kami awam-awam Katolik harus bagaimana menghadapi ya pengajaran-pengajaran yang ada di YouTube gitu Romo. Terima kasih banyak Romo, sudah saya panjang. Saya dengarkan nasihat Romo, tapi saya di bawah supaya yang lain juga bisa masuk. Terima kasih, salam sehat buat Romo Alfon. Salam sehat. Terima kasih juga banyak Romo. Ya. Mantap. Terima kasih Om Freddy. Mantap sharingnya. Iya Romo. Ini Romo. Jadi nanti setelah acara selesai, nanti kita ngobrol di backstage, juga ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Romo. Di backstage dulu ya Romo. Baik. Ya. Oke. Romo ini ada saudaranya Romo, tapi saudaranya Romo enggak tak kasih bicara dulu, karena bergiliran Romo. Ini saudaranya Romo ini. Nanti Romo, ini orangnya menjengkelkan, betul Romo, ini menjengkelkan ini. Tapi saya serahkan ke adikku yang dulu ini Romo. Silakan Vic Zero. Monggo, berkah dalam Vic. Mic-nya Vic. Halo, Salve, Romo Alphonse dan om-om semua. Ya, salam kenal. Tadi baru dapat like juga dari Romo Alphonse tuh di channelnya yang duet sama Romo Aba. Dapat like dari Romo Alphonse. Ya, Romo ya, senang sekali dan merasa terberkati. Kami sesama awam Katolik bisa bertemu, bisa tampil live sama Romo di sini, karena kita melihat juga berarti Romo-Romo pun ikut mendukung dalam hal berapologet ya, saya bilang, selain kita
Romo dari Romo memberikan bimbingan rohani melalui media sosial maupun dalam hal berapologet. Nah, ini yang saya mau tanya nih Romo. Dari Romo sendiri secara pribadi harapannya seperti apa ini untuk para awam Katolik berapologet, dan apakah dari menurut Romo sendiri sudah ada semacam dari hierarki ya atau dari eh, otoritas magisterium untuk kerasulan awam itu di bidang media sosial, terutama yang lebih spesifik lagi dalam hal berapologet itu poin-poin apa yang harus kita perhatikan, dan apakah Romo juga mempunyai masukan buat kita dalam berapologet itu memakai mungkin literatur tertentu, atau kita harus memakai corak dalam artian adakah apa yang Romo bisa inikan ke kita dalam hal berapologet, mungkin suatu contoh suatu tokoh Katolik yang Romo anggap eh, mampu dan baik dalam hal berapologet. Nah, sama Romo saya mau tanya lagi, dalam hal gereja Katolik ini apakah apologetika ini adalah hal yang baru, atau sebelum-sebelumnya dari zaman Bapak Gereja atau zaman para rasul itu menurut Romo tentang apologetika terutama dalam iman Katolik sini sudah pernah dilakukan dan sudah menjadi bagian dari hidup iman kita, terutama untuk menghadapi uh, para pihak-pihak non-Katolik yang mungkin sering memberikan pengajaran yang salah. Ya, kurang lebih seperti itu aja Romo. Karena saya lihat sekarang banyak Romo yang tampil ya di dalam negeri dan luar negeri, selain memberikan pengajaran iman juga memberikan cara apologet yang baik. Oleh karena itu saya pengen saran dari Romo seperti apa, atau mungkin kalau Romo ada sesuatu yang Romo anggap kurang dari kita yang harus kita perbaiki, yang kurang lebih yang seperti apa. Oke, gitu dulu Romo Alphonse. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pertama mungkin begini, untuk gereja sebagai sebuah institusi untuk berapologet di media sosial itu memang belum. Jadi yang sekarang ada itu adalah inisiatif pribadi-pribadi dari romo-romo yang ketika pandemi ini atau mungkin ada yang sebelumnya menggunakan media sosial untuk pewartaan. Dan memang dianjurkan oleh Paus supaya betul kita menggunakan media sosial itu untuk berkatekese. Maka romo-romo banyak yang mulai menggunakan media sosial ini untuk berkatekese, terutama ketika pandemi ini. Kemudian dunia digital itu mulai berkembang, melihat sebagai sarana untuk bisa kita menghadapi pandemi ini, maka muncul romo-romo. Tetapi yang hadir itu memang inisiatif pribadi-pribadi, termasuk saya juga inisiatif pribadi. Maka tentu semua romo yang hadir itu ketika atau juga awam-awam yang hadir untuk berkatekese atau berapologet lewat media sosial, tentu kita berjalan pada rel iman Katolik, tidak mengajarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran gereja. Kita tahu kan bahwa 3 hal sumber iman kita yang kita pegang itu ya Alkitab, kemudian tradisi, dan ini magisterium gereja. Hal ini yang kita pegang dalam rel kita dalam berkatekese atau berapologet, dan buku-buku yang mungkin yang lebih membantu untuk itu ya buku-buku resmi gereja seperti Katekismus Gereja Katolik itu bisa membantu. Kemudian kitab hukum gereja bisa membantu untuk semakin menambah referensi kita untuk bisa ketika berapologet atau ketika berkatekese di media sosial ini. Dan kalau memang soal apologet ini kan memang ya dari zaman dulu, bahkan ketika zaman dulu ya muncul bida-bida itu kan gereja kemudian tampil membela imannya, itu juga salah bentuk-bentuk apologet yang ini ada pada sejak zaman bapak-bapak gereja ketika menghadapi bida-bida, dan gereja kemudian merumuskan imannya, dan itu dipegang teguh dari zaman para rasul ya sampai sekarang. Dan tentu
eh, DKC ini hadir beberapa kali juga saya ketika ada live, kemudian saya sempat eh, dengarkan itu, saya melihat ya bagus, bagus pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu sangat membantu untuk umat semakin mendalami imannya dalam eh, apa itu di media sosial ini. Maka saya secara pribadi ya sangat mendukung ketika eh, banyak romo-romo dan banyak awam yang tampil untuk berkatekes atau berapologet di media sosial ini, dengan catatan tentu kita tidak menyerang, kita menjelaskan iman kita. Ketika ada yang salah tentang menanggapi iman kita, kita menjelaskan dengan tidak menyerang secara frontal, tetapi kita menjelaskan iman kita sehingga kerukunan, persaudaraan itu tetap kita jaga. Itu satu dua dari saya. Baik, terima kasih Romo Alphonse atas pemaparannya. Ya. Saya terberkati. Ya, Terima ya. kasih. Ya, sama nggih. Makasih, Vic. Nah, ini Romo. Ini saudara Romo 2 orang ini, Mo. Ini harus dibaptis ulang loh, Mo. 2 orang ini menjengkelkan gua, Mo. Satu-satu, Mo. Eja Acis, silakan Eja. Berkat dalam, salve Eja. Salve, selamat malam, Romo Alphonse. Halo, malam. Romo Alphonse kan dari Kupang, kalau saya dari Bejawa, Romo Alphonse. Oh, Armin kah? Ya? Armin. Bejawa. Ya, ini siapa? Armin ya? Bukan. Oh, bukan. Oh ya. Nama itu istimewa itu Acis, Romo Alphonse. Terus saya menyampaikan ke Romo, saya kenal channel Romo itu ketika Romo mengcounter Pendeta Gilbert gitu. Itu loh Romo Alphonse. Dari situ saya kenal Romo Alphonse gitu. Saya bilang kok ini Romo Alphonse berapologet gitu. Jadi saya sangat senang gitu Romo. Iya. Ya, saya kan orang awam Romo. Tapi saya kan seperti dari Bro Frendy kan saya selalu lancar juga ke channel-channel saudara kita. Ya dalam arti saya itu kan memberikan bahwa kita sama Kristen tuh jangan selalu menjasti gitu Romo. Mendiskreditkan. Saran saya begitu Romo. Betul. Ada oknum yang menjasti tentang Katolik gitu. Di situ saya sebagai Katolik saya terima gitu secara daging kalau Romo. Seperti apa yang disampaikan Romo itu saya akui ya bahwa kita harus menyampaikan dengan smart gitu Romo. Itu yang perlu saya lebih smart gitu Romo. Ya. Terus terima kasih nih Romo. Soalnya saya juga sering nonton channel Romo Abah, Romo Alphonse gitu. Jadi pengajar gitu Romo. Terus begini Romo. Saya juga bisa mengetahui tentang Katolik itu. Eja, Romo Alphonse sama Romo Abah itu artis YouTube loh, Eja. Jadi berbicaranya harus berwibawa loh. Itu artis YouTube loh berdua itu. Itu subscribe udah banyak itu, udah mau itu Romo Abah sama Romo Alphonse. Jadi terima kasih nih Romo atas kehadirannya supaya bisa memberi kami tentang pengajaran tentang Katolik supaya kami lebih memahami gitu Romo. Ya, jadi begini, ketika saya menanggapi itu, karena saya melihat selama ini mereka pikir Katolik itu selalu diam, maka mereka semakin berani. Ketika muncul romo-romo atau muncul tokoh-tokoh Katolik yang mengcounter itu, mereka juga mulai was-was untuk tidak sembarangan di media sosial kemudian menuduh macam-macam atau ngomong macam-macam yang tidak benar itu. Dan juga ya Pendeta Gilbert sempat beberapa kali di WA saya untuk itu. Pernah dia minta mau ketemu saya, tapi lagi sibuk belum ketemu
Dia ke Bali 2 kali mau ketemu saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Romo. Nyadari. Ya, maka dengan demikian juga pendeta Estrasoro juga saya dan demikian mereka mulai agak hati-hati ketika ngomong tentang Katolik karena ada romo-romo, ada tokoh-tokoh Katolik awam yang mulai tanda kutip berani untuk mengcounter apa yang mereka katakan, juga mereka mulai was-was untuk ketika berbicara tentang Katolik. Yes, itu mantap. Cukup Eja. Ya Romo, terima kasih Romo. Jadi ini Romo mungkin bisa maklum karena kami kaum awan ini kan dengan bahasa-bahasa yang itu ya, tolong Romo maklum. Ya, jadi kami tidak bermaksud untuk menjudge saudara kita di sana, tapi kita cuma menanggapi dengan semar gitu, Romo. Betul. Ya kadang-kadang secara manusiawi, kedagingan kadang-kadang emosi seketika itu kan nggak masalah, Romo. Betul, makanya ketika baca komen-komen itu, nyeri-nyeri ada yang komen-komen. Iya Romo, oke. Eja, gantian ya Eja ya. Oke. Oke, terima kasih Romo. Waktu sama Romo ya. Alphonse. Nanti kapan-kapan kita ini jai. Mantap, mantap. Nah ini Romo, sekarang ini ada umatnya Romo. Ini jelas ini umatnya Romo juga dari sana jauh di Mato dan sekarang bernegara di provinsi sama dengan Romo. Kebetulan umatnya Romo nih Mo, harus dibaptis ulang nih Mo. Harus ini Mo, biar nakalnya nggak nakal banget Mo. Mister Awo, berkah dalam Mister Awo. Silakan. Selamat malam. Om DKC, Romo Alphonse. Halo, Armin. Selamat malam. Om DKC harus bersyukur. Tadi saya telepon Romo Alphonse untuk live tuh. Bentar, aku tadi telepon kamu nggak kamu angkat-angkat. Aku minta kamu Romo Alphonse. Wah, pelanggaran. Ini mau yang saya katakan menjengkelkan super kelas ini Mo. Mister Awo ini. Ya ampun, Mo. Ya ampun. Silakan, Mister Awo, silakan. Ya, ini Romo Alphonse ini dulu pastor rekan di MBSB. Sekarang beliau naik pangkat di Silvester sana. Ketua paroki ya. Iya, sekarang beliau di Pecatu. Itu banyak penggemar. Ini Romo cerdas. Jadi memang perlu pengajaran kepada awam melalui salah satu melalui media YouTube itu atau TikTok, sehingga media-media itu diciptakan agar kita bisa lebih leluasa mewartakan kabar sukacita ini, Injil kebenaran iman Kristen itu kepada dunia dengan pemanfaatan YouTube dan lain-lain itu. Media-media sosial. Kalau zaman dulu Santo Fransiskus Xaverius atau dari zaman para rasul itu mewartakan kabar sukacita ini harus bepergian dengan jarak jauh, naik kapal dan sampai dihempas gelombang dan angin taufan. Sekarang kita cukup terpental. Silakan ulangi kata-katanya. Terpental, Mister Awo, silakan. Iya, jadi melalui media internet ini kita akan lebih mudah sebenarnya mewartakan kabar sukacita ini. Jadi media ini seperti pisau bermata dua, kalau salah digunakan itu menjadi buruk, kalau mewartakan firman Tuhan itu menjadi sangat baik. Jadi ini bisa juga dijadikan blessing in disguise kalau media tuh. Jadi kebetulan kita menjadikan media ini sebagai blessing bukan disgusting. Nah, jadi itu aja Om DKC. Saya sebenarnya mau menanggapi soal iman tadi ya. Ada Romo Alphonse, kita mungkin berbicara hal-hal yang lebih umum lagi. Takut ya? Ada Clarus takut ya? Pokoknya kalau ada Romo Padua, Romo Adios nggak bisa ngomong. Kalau Armin sudah mulai minum sambil ngobrol semakin lancar dia. Wah, Romo tahu aja. Bener Mo, itu maksud saya gitu Romo. Itu dibaptis ulang Mo.
Mabuk tua kok. Mabuk tua. Yang ngomong Moke sama Sofi itu tadi mau. Oh itu itu ada istilah Latinnya tuh, infinos veritas. Jadi kadang-kadang ketika kita mabok tuh kita ngomong hal-hal yang benar semua. Kacau. Oke. Oh, eja awak dan dulu eja awak. Nah, ini Romo. Ini ada sesepuh DKC Romo, tadi Pak Rianto dan ini Pak Suto Romo, sesepuh DKC juga. Silakan Pak Suto Wijoyo, berkah dalam. Monggo Pak Suto. Berkah dalam Paman Romo Alphonse. Berkah dalam Paman DKC dan ini Bro Pixvero dan Bro Awok dan Kata Gurun. Selamat malam, salam sehat semuanya. Amin. Salve, Malam, Pak Suto. Romo, ini kadang itu kawan-kawan itu bercandaan, Romo. Bercandaannya begini, gimana kalau DKC itu diangkat menjadi pendeta, terus nanti adakan KKR, ke kota-kota itu sudah banyak ini pengikutnya DKC. Itu kira-kira menghujat Roh Kudus enggak, Romo? Setelah kaya nanti baru bertobat, balik lagi ke gereja, minta penitensi supaya dapat absolusi, Romo. Ini candaan ini, tapi candaan perlu kita tanggapin kan, Romo, agar jangan jadi candaan yang keterusan, itu, Romo. Iya. Kira-kira menghujat Roh Kudus enggak tuh? Kalau bikin denom udah banyak ini gerejanya Om DKC nih, jemaahnya. Nanti tinggal dibawa ke gereja Katolik lagi. Bahaya, nanti jadi pengikutnya Simon Magus, Romo. Romo, ini Pak Suto sukanya bermain sarkas, Romo. Silakan ditanggapi sarkasnya Pak Suto, Romo. Silakan, Romo. Monggo Romo, silakan Romo. Ini sarkas, bermain sarkas beliaunya Romo. Silakan Romo. Ya, tentu kehadiran ini teman-teman awam dalam berkatekese itu kita semua ini kan dipanggil untuk mewartakan Kristus di tengah dunia ini kan lewat sakramen baptis dan sakramen krisma yang kita terima kan kita semua mendapat tugas untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Kemudian dan tentu dengan masing-masing orang dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan dalam dirinya, entah itu bakat, entah itu pengetahuan, itu yang kita gunakan untuk semakin mewartakan Kristus kan. Maka ketika teman DKC memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mewartakan Kristus lewat media sosial ini dan banyak yang tertarik mengikuti, ya itu patut kita syukuri dan itu adalah karya Roh Kudus yang memang harus tetap dikembangkan. Kemudian tentu dalam hal rohani itu kan memang ya kita semua termasuk kami para imam ini, ketika kita tanda kutip mulai terkenal atau apa gitu, kita harus tetap rendah hati, tidak boleh ada kesombongan rohani, tidak ada, itu kita tetap rendah hati dan mewarta Kristus yang harus semakin besar seperti spiritualitas Yohanes Pembaptis, biarlah dia semakin besar, saya semakin kecil kan, karena kita semua tujuan sama mewartakan Kristus itu. Dan disinilah kita perlu hati-hati karena ketika begitu ya iblis itu atau godaan itu kan selalu ada. Di sinilah kita tetap hati-hati, kita berpegang teguh pada rule-nya iman Katolik. Dengan demikian kita tetap dengan segala apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita tetap mewartakan Kristus di tengah masyarakat sesuai dengan rahmat sakramen baptis dan sakramen krisma yang kita terima. Itu saya tanggapan dari saya. Terima kasih. Amin. Oke, Pak Suto. Jelas, Pak Suto. Pak Suto. Terima kasih, Romo Alphonse. Gini, Romo. Saya mau menanggapi yang disampaikan oleh
Bro Awok tadi. Mengabarkan kabar gembira itu tidak pisau bermata dua, tidak. Asal kita berpegang kepada magisterium, itu pasti maknyus. Pasti kita lemah lembut. Pasti kita penuh kesabaran. Pasti kita mengabarkan penuh cinta kasih. Jadi mengabarkan firman Tuhan tidak seperti pedang bermata dua, tidak. Tetap arahnya kalau melalui magisterium. Hanya kadang kita kurang improvisasi kalau kita mengikuti apa yang tertulis di magisterium. Jadi kita perlu yang memperhalus kalimat itu, kita perlu improvisasi dari kitab pengabarannya ini. Jadi kita jangan hanya mengupas kata per kata, kalimat per kalimat dari tradisi suci maupun konsili. Kita harus mencoba seperti yang diajarkan oleh para romo sewaktu mengadakan ibadah sakramen. Jadi kita menjelaskannya sesuai apa yang kita lakukan. Jadi kita mengabarkannya harus apa yang kita lakukan. Katakanlah seperti waktu Bapak Adam diciptakan oleh Allah segambar dan serupa, itu implementasinya di dalam masyarakat itu bagaimana? Nah, itu kita harus memberikan improvisasi atau melalui sarkas-sarkas yang mudah dicerna oleh awam agar secitra dan segambar Allah itu kayak apa sih? Itu. Apakah secitra dan segambar itu bahwa yang dilakukan oleh Allah Bapa waktu mencari Bunda Eva dan Bapak Adam, engkau ada di mana? Nah, itu tanda cinta kasihnya Allah itu yang harus kita implementasikan kepada lingkup kecil kita di dalam rumah ataupun ke dalam lingkup persaudaraan kekeluargaan kita, bisa melebar ke tetangga kanan kiri. Nah, itu kita menjabarkan firman jangan kata per kata, jangan kalimat per kalimat, tapi implementasinya yang harus kita tangkap. Menurut saya itu. Jadi tidak pedang bermata dua, tidak. Kita tinggal improvisasi, mencari sarkas-sarkas yang bisa terimplementasi waktu kita melakukan kabar sukacita. Kita harus menjadi garam dan harus menjadi lilin-lilin kecil di dalam lingkungan kita. Dari saya itu aja, Romo. Terima kasih. Berkat dalam. Sebelum ke Pak Jack, nah ini kan diskusi pekat. Nah, Pak Jack sama Romo Alfon itu keren. Tapi saya persilakan dulu untuk Pak Eko. Silakan, Om Eko. Monggo. Oke, terima kasih Om dari atas kesempatannya. Selamat malam, berkat dalam Romo Alfon. Malam, berkat dalam. Saya Eko dari UP Santo Hati Kudus Yesus Sukoharjo Pringsewu Lampung, Romo. Oh, Lampung, ya, nggih. Ya, tempat Romo Paskalis dulu. Ini tadi sebentar lalu kok mirip Romo Paskalis yang di tempat kami dari NTT. Seneng, ya, seneng Romo bisa hadir di channel DKC ini, bisa berbagi pengalaman iman, terutama dalam kita berkategori berdasarkan ajaran gereja, Romo. Dan menguatkan kawan-kawan, bapak-bapak senior kita atau yang mungkin lebih banyak makan garam ketimbang makan asem gitu, Romo. Gitu aja. Sementara begitu aja, Romo. Pokoknya senang bisa hadir di room DKC ini, Romo. Berkat dalam, salve. Berkat dalam, ya, salve. Oke, makasih Om Eko.
Iya, saya taruh di dompet dulu. Romo Alfon, terima kasih luar biasa. Romo, ini ada saudara Romo nih, Pak Jack ini, yang tadi sempat saya melakukan japa mantra, menjengkelkan itu ikon slogannya beliau, Romo. Itu makanya beliau langsung. Paman Jack, silakan Paman Jack, berkah dalam, selamat malam, Paman. Monggo, Paman. Selamat malam, pimpinan kita, Om Dekace, juga pimpinan spiritual kita, Romo Alfons, dan para penatua semua, yaitu Tutu Joyo dan rekan-rekan, ya. Pokoknya kita bersyukur dengan kehadiran saudara-saudara kita, terutama Romo-Romo seperti Romo Alfons ini sebagai bentuk dukungan toh untuk apa namanya pewartaan katekisasi dengan cara media digital ini. Memang zaman sekarang ini adalah zaman yang baik. Kita ini hidup pada zaman yang boleh dikatakan terbaik. Seperti yang dikatakan Bung Awok tadi, kan ada internet seperti ini dianggap sebagai blessing in disguise, tapi ya saya berpikir ini benar-benar blessing ya, karena dengan cara ini, dengan kehadiran internet, kita ini diajarkan secara massal seluruh dunia. Bahkan saat ini banyak sekali buku, video segala macam yang gratis toh, sehingga kita bisa belajar dengan mudah. Para Romo juga sangat terbantu sehingga mereka bisa dapat akses pelajaran untuk mengajarkan kepada awam dengan mudah juga. Memang para Romo juga kan mesin sehingga ketika ditanya langsung tahu segala sesuatunya, tidak begitu. Tetapi enaknya kita yang di Katolik itu kan ada pengajaran resminya, sehingga kalau Romo mungkin lupa ataupun keliru, ya kita maklumi dan kita bisa cek kembali yang benarnya di ajaran-ajaran resmi gereja kita toh. Nah, bukan seperti di beberapa denominasi atau agama lain, ya setiap orang boleh merasa diri sebagai magisterium, menjadi pengajar. Kita tidak demikian. Para Romo mereka memahami keterbatasan dirinya, jadi tidak melampaui dirinya, menganggap diri seolah-olah dia maha tahu, bahkan lebih lagi itu dari Tuhan Allah. Tidak, mereka sadar akan keterbatasan sehingga mereka ya berusaha untuk mengajar semampu mereka berdasarkan apa yang mereka ketahui dari ajaran resmi. Jadi kalau mereka keliru sedikit, ya itu dimaklumi. Ya. Contoh macam tadi kalau ditanya tentang dosa melawan Roh Kudus, ya. Ini ya kalau tanya langsung gitu bisa saja Romo Alfons mungkin belum siap misalnya, tidak masalah, sangat manusiawi. Ya mungkin sedang santai-santai dia tidak sedang siap bahan khusus tentang itu. Tapi karena kita yang Katolik ini punya pengajaran resmi, maka mudah saja. Dan seperti yang Bung Awok tadi bilang, dengan sarana internet, ya mudah saja, kita tinggal klik saja di internet, Google begitu tanya dosa melawan Roh Kudus, atau seperti yang saya sering katakan kalau bahasa Inggris, cukup misalnya blasphemy against the Holy Spirit, straight Catholic answers. Hanya dalam hitungan detik langsung diberi jawaban. Nanti kita bisa lihat, oh katekismus gereja Katolik nomor 1864. Baru kemudian ditunjuk di situ. Oh, therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven man, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Kemudian ada penjelasan, there are no limits to the mercy of God, but anyone who deliberately refuses to accept his mercy by repenting, rejects the forgiveness of his sins and the salvation offered by the Holy Spirit, such hardness of heart can lead to final impenitence and the eternal loss. Itu lagi-lagi katekismus nomor 1864. Paman Jack. Ya.
Sebentar, saya tak cari bodrek dulu, Paman. Bahasanya terlalu mengerikan. Saya nggak paham, Paman. Ya, intinya nanti yang penting saya kasih nomornya. Nanti tiap orang boleh klik. Ini kan saya kebetulan cek yang di bahasa Inggrisnya. Tapi tiap orang kan bisa tinggal cek yang nomor 1000 Katekismus Gereja Katolik. Nah, itu biar klik siapa sih. Yang penting ada internet. Entah dia tinggal di sudut mana saja di dunia ini atau di apa mau planet lain, bahkan di surga juga kalau ada mereka ketik di sana. Beritahu Katekismus nomor 1864. Nah, jawabannya terang benderang situ bahwa ya Allah memberikan rahmat pengampunan kepada semua orang melalui Roh Kudusnya. Tetapi kalau orang masih kepala batu, mencengkirkan itu, ya tetap menolak tawaran keselamatan itu, maka dia tidak bisa diselamatkan. Jadi kekerasan hati seperti itu. Nah, dalam konteks yang tadi kalau pertanyaan itu, bagaimana orang itu coba-coba misalnya mencari peruntungan spiritual dengan lompat keluar pagar gereja Katolik, lalu mencari kenyamanan semu di luar dulu. Kemudian setelah dia merasa kekenyangan yang melaparkan ya apa katakanlah nuraninya itu, dia baru kembali lagi ya. Itu lebih cocok sebagai orang, ya itu kan hanya hipotesa, kan main-main lebih seperti dikatakan tadi sarkasme, dan yang seperti itu ya nampaknya seperti main-main saja, tetapi menurut saya ya zaman sekarang sangat mungkin orang-orang itu memiliki cara berpikir tentang agama seperti itu, yaitu cara berpikir yang dangkal. Agama itu kurang lebih seperti organisasi saja. Ya, kadang-kadang ya hari Minggu ya masuk gereja Katolik, maksud minggu ini, lalu minggu berikutnya bagaimana? Coba kita ke Pentakosta dulu ya. Lalu kemudian minggu berikutnya bagaimana? Coba kita ke Gemit dulu. Minggu berikutnya lagi bagaimana kita ke Advent dulu. Jadi kerohaniannya itu adalah kerohanian perasaan. Itu hanya bagaimana cara untuk memuaskan perasaannya, tidak punya kedalaman rohani apa-apa. Nah, sebaliknya kalau orang memiliki kedalaman rohani yang cukup, dia akan mengerti bahwa beragama, apalagi sebagai seorang Katolik, itu bukan soal bermain-main dengan perasaan seperti itu. Perasaan kan bisa datang dan pergi. Tetapi kebenaran Katolik itu kekal adanya. Karena Katolik adalah agama yang didirikan Yesus sendiri. Ya, Lumen Gentium 14. Nah, karena itu orang yang berpikir untuk sekedar lompat sana lompat sini itu sebenarnya dia belum paham dengan betul tentang kedalaman kekatolikan. Dia bahkan masih sangat kekanak-kanakan di dalam beragama. Bahkan kedalaman dirinya itu masih terlalu dangkal. Nah, karena itu saudara-saudara, dengan adanya media sosial seperti ini, YouTube seperti ini, terutama DKC begini, ini kesempatan yang baik untuk kita saling berseri, membagi pengalaman rohani, pengetahuan rohani. Obatnya diminum, Paman. Obatnya diminum dulu, Pak. Ya, minum tapi suku yang penting sudah ini toh sudah sembuh saya punya COVID-nya. Oh, amin, puji Tuhan, mantap. Ini tinggal dia punya remah-remahnya, sisa-sisa itu juga tidak apa-apa gitu, itu tidak mematikan. Jadi lagi-lagi ini kita bersyukur ya, dengan media seperti ini, dan kita anggap ini sebagai blessing ya, berkat. Bahkan internet ini sebagai seandainya internet itu seorang pribadi itu tidak langsung gelari dia itu santo. Tapi karena internet ini adalah media yang diciptakan orang, maka semoga orang-orang yang dengan berbagai caranya menciptakan media ini, kiranya mereka semua ya masuk surga, seperti itulah ya. Nah, dan kita usahakan semampu kita untuk menggunakan media ini dengan baik, untuk sharing pengalaman iman, pengajaran iman. Ini kebenaran akan tersingkap karena kita tahu tuh seperti yang saya katakan tadi, kita dengan mudah membaca, kita dengan mudah mengakses buku-buku sejak awal itu, mulai dari 2000 tahun yang lalu, dengan mudah kita tahu segala sesuatu yang benar maupun salah.
apalagi prinsip kekatolikan yang sangat transparan, sehingga kita tidak menutup-nutupi hal yang buruk, yang jahat dari paus, para pastor, uskup, semuanya juga dengan mudah kita dengan legowo, dengan penuh kedewasaan kita ungkapkan kepada publik, tapi yang baik juga kita sharingkan, yang benar kita singkapkan, yang salah juga kita tunjukkan kepada publik, sehingga kita akan lihat, dunia akan tahu bahwa inilah agama yang sesungguhnya, yang benar, tidak ada tipu-tipu apa segala macam. Ini bukan agama politik, ini adalah agama yang didirikan Tuhan sendiri. Makanya kita percaya waktunya akan tiba, semuanya akan tersingkap, semua akan mengenal kebenaran kekatolikan, dan kita harapkan pada akhirnya semua orang akhirnya kembali kepada gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik ini. Sekian dan terima kasih. Mantap. Dan terima kasih lagi Alphonse. Mantap. Jadi gini Romo Alphonse, beliau ini yang sering menjewer saya, Romo. Salah satunya pembina DKC. Ini saya merasakan kelembutan beliau kemarin, Romo. Waktu beliau masih sakit ini, kan sempat beliaunya ini kan sempat terframing COVID, enggak Paman, enggak COVID, itu hanya flu biasa. Saya sematkan di situ, Romo. Begitu beliaunya sudah sembuh, saya ketakutan, aduh mulai kata-katanya mulai agak kesurupan mau. Tapi keluarga DKC pada senang mau selalu menunggu kehadiran Paman Jack ini gitu loh Romo. Ya puji Tuhan, tadi saya sudah ngebel Romo Padua, ternyata Romo Padua masih luar pulau, beliau luar pulau, diwakili oleh Paman Jack. Puji Tuhan Romo, gitu Romo. Dan inilah Romo yang saya tunggu-tunggu, apa yang disampaikan Paman Jack tadi, itu yang kita harapkan. Di mana meskipun kita juga ada para klerus di sini, tapi kan ada klerus YouTuber yang hit nih, yang bernama Romo Alphonse dan Romo Abba. Lalu saya juga mengharapkan kedatangan Romo Abba loh, Mo. Lalu ada kontak beliau di kolom chat, tapi Romo Abba mungkin masih sibuk ya, Mo. Mereka masih ada pertemuan. Siap Romo. Ya, saya terima kasih banyak Romo. Silakan Romo TikTokan dulu sama Paman Jack Romo, monggo. Silakan, saya persilakan. Ini sekelas ini, makanya saya tak mendengarkan saja. Silakan Romo. Saja. Ya, apa ya, kita bersyukur. Saya memang sering juga nonton postingan-postingan Romo Alphonse di YouTube-nya. Sudah saya subscribe, minimal 1 subscribe atau gitu. Sekarang dipecat tuh ya, saya tahu di Bali memang. Ya, di paroki baru di pecat tuh dekat GWK, dekat Pandawa, Melasti, Uluwatu. Oh ya, memang nama-nama yang agak asing bagi saya, memang ya maklum. Paling selatan dari Pulau Bali. Oh, oke. Itu Romo Bobby ada situ toh? Ya. Romo Bobby dan Romo Bobby. Ya. Romo Bobby di katedral, ada di katedral. Romo Bobby ya. Romo Bobby di katedral ya. Ya, pokoknya bersyukur dengan adanya Romo-Romo ya yang punya talenta untuk urusan per-YouTubean seperti ini. Apalagi Romo kan saya lihat itu jago nyanyi gitu. Ya, kita yang lain ini kan maklumlah kita susah, apalagi batuk-batuk begini ya. Terima kasih banyak Romo untuk kehadirannya, dan teruskan pewartaan melalui YouTube Romo Alphonse. Baik, terima kasih. Sehat selalu ya, cepat sembuh ya. Romo Alphonse jangan undur diri, nanti di dulu ya Romo. Kita ngobrol di dulu Romo sebentar. Oke. Saya berikan untuk kentrung satu persatu. Saya mulai dari Om Katak Gurun. Silakan Om Katak Gurun. Kentrungnya Om. Iya. Jadi selamat malam Paman Jack. Malam Katak Gurun. Iya. Jadi kentrung saya malam ini adalah terima kasih Paman DKC sudah mengangkat tema yang sungguh dapat membangun keimanan Katolik kita dengan mengangkat tema
iman kita itu adalah warisan yang apostolik, bukan iman yang muncul tiba-tiba, iman yang hanya muncul dari pemikiran-pemikiran pribadi, tetapi iman yang benar-benar bersumber dari junjungan kita Yesus Kristus yang diturunkan kepada para rasul, kepada Bapak Gereja, kemudian Bapak Apostolik, dan sampai hari ini kita menikmati suksesi itu seperti apa yang kita lihat di channel Romo Alphonse. Itulah suksesi yang masih dapat kita lihat sampai hari ini. Demikian Paman DKC. Terima kasih Om, kata gurun luar biasa. Eja awok, silakan eja awok kentrungnya. Terima kasih Om DKC. Saya bersyukur pada Tuhan karena Paman Jack batuknya udah berkurang jauh ya. Moga-moga Paman Jack mengikuti nasihat makan ini bawang merah atau bawang putih agar itu cepat berlalu karena batuk itu masih tersisa sedikit. Iya ya, tapi ya saya hanya ikut nasihat. Tapi sebenarnya mungkin dari Paman DKC mungkin yaitu makan makanan yang disukai. Yes. Nah, jadi saya minta bantuan teman, tolong masak pokoknya ada babi, mantap. Daging babi dan macam-macam. Tolong untuk kali ini bukan untuk memanjakan diri tapi untuk keselamatan. Seperti itu. Yes. Nah, kayak Romo Abba menghabiskan babinya di Romo Alphonse. Seharusnya ini Romo Alphonse aja Romo Abba ke ini Dobil. Pesan 1 ekor di pastoran makan saja. Puas. Baik, ini Paman Jack. Iya. Kalau tadi internetnya itu bisa digelarin santo, tapi saya pakai cara Bali. Tidak santo tapi santi. Santi itu artinya damai. Iya. Biarlah jangan biar jadi santai, santi. Internet itu jadi santi. Orang Bali kalau penutupnya Om, santi, Om. Artinya damai beserta kita semua. Jadi internet itu harus menjadi media yang damai. Media yang penuh sukacita. Bukan media untuk menyebarkan hoax, untuk menyebarkan rasa kebencian, untuk menyebarkan paham-paham yang penuh kebencian. Internet adalah media untuk menyebarkan kesantian kita, kesantian manusia. Saya untuk topik malam ini saya hanya ingin membaca surat dari Ignatius dari Antioquia kepada jemaat di Smyrna. Begini isinya. Perhatian mereka yang memiliki pendapat heterodoks tentang kasih karunia Yesus Kristus yang telah datang kepada kita, dan lihat betapa bertentangannya pendapat mereka dengan pikiran Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Ekaristi dan doa karena mereka tidak mengakui bahwa Ekaristi adalah daging juru selamat kita Yesus Kristus, daging yang menderita karena dosa-dosa kita. Terpental itu. Terpental. Silakan, agak dipercepat, silakan. Ya, Om DKC. Silakan, daripada jaringan terpental agak dipercepat, Mr. Awok. Agak dipercepat ya. Singkatnya begini. Kekristenan sebagai agama misteri yang jauh melampaui kemampuan akal, bersinar dalam semua kecemerlangan dan kemegahannya, dan mengangkat Katolik penjaga dan penjaga paling setia kita sebagai warisan Kristen, jauh di atas semua agama pagan dan non-Kristen. Demikian kira-kira penutupnya Om DKC. Salam, Safre.
Salve. Mantap. Kantrong Mr. Awak itu memang suara Bejawa itu memang menggalak-galakan Jawa. Mantap. Mbah Suto Wijoyo, monggo dalam aturi kentrungnya Mbah. Monggo berkah dalam Mbah. Silakan Mbah. Saya hanya menghimbau atau menganjurkan kepada saudara kami yang awam Katolik, meskipun literasi dari internet itu untuk bacaan-bacaan ajaran Katolik itu cukup mudah diakses, tapi saya mereferensikan untuk membeli buku literasi yang ini sama mereferensikan ini ada, saya baru beli kemarin yang disusun oleh Romo Andreas B. Atawolo OFM, judulnya Allah Trinitas Misteri Persekutuan Kasih. Ini sangat bagus sekali ini. Literaturnya betul-betul runtut dan detail. Terus sama seluk-beluk kitab suci yang disusun oleh Romo Darmo Wijoyo PR, terbitan Kanisius Yogyakarta. Kalau yang Allah Trinitas tadi terbitannya oleh Obor. Dan ada lagi satu yang disusun oleh Romo Yakobus Tarigan, Memahami Liturgi. Ini cetakannya tiga-tiganya itu lux semua dan harganya cukup terjangkau. Yang Memahami Liturgi ini harganya sekitar 50 sampai 60 ribu. Sementara seluk-beluk kitab suci ini yang agak mahal, 200-an 10 di Kanisius. Kalau Allah Trinitas Misteri Persekutuan Kasih, ini harganya include ongkos kirim karena ini di Jakarta, penerbitnya Obor, itu sekitar Mbak Suto, 110. Ya. Mbak Suto harusnya tadi dikirimkan ke WA saya biar saya share screen, Mbak. Saya ikut membantu menjualkan dari hasil karya para klerus kita itu loh, Mbak, maksudnya gitu. Ya, kalau Mbak Suto lah. dibaca begini kan lupa nanti, Mbak. Nanti dikirim ya, Mbak. Besok tak promosikan, iya, Mbak. Oke, nanti tak fotokopinya, antak fotonya baru saya kirim. Mantap, oke. Jadi cetakannya sangat lux. Jadi percetakan Obor, Kanisius. Kalau yang Romo Tarigan ini percetakannya di Jakarta itu ini murah tapi leg banget. Penerbitnya Cahaya Cemerang, Jakarta. Oke. Jadi untuk referensi, selain kita mencari dari online, lebih bagus kita cari bacaan yang handout-nya itu dari buku percetakan, untuk agar para klerus-klerus itu mencetak atau menuangkan ide-idenya itu tambah semangat. Dari saya, harapan saya itu aja. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Mbah Suto Wijoyo, terima kasih berkah dalam mugi. Sebelum nanti kita mendapatkan berkat penutup dari Romo Alfon ya, Bapak, jangan kondur dulu, jangan tinggalkan tempat dulu, mendapatkan berkat dulu dari Romo kita, Romo Alfon Diosesan. Saya persilakan Paman Jack, silakan Paman Jack. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Bapak Suto itu benar sekali ya. Nanti tolong beli. Jangan lupa untuk subscribe channel Romo Alfons itu. Bagi yang belum, itu harus. Lalu yang buku-buku itu tolong ya dibeli, itu bagus itu. Nanti tolong ditulis di live chat atau apa judul-judul. Saya sudah baca judulnya, memang belum beli bukunya, tapi saya lihat promosi tentang Allah Tritunggal. Sebenarnya yang tulisan tentang ajaran gereja, tentang Trinitas, tentang pokok segala macam yang lain-lain itu banyak sekali yang tulis, baik dari romo-romo kita maupun juga dari pendeta-pendeta. Hanya saja kita akan mengerti zaman sekarang kan banyak orang kadang-kadang berusaha untuk
ya memberi kesan, menurut saya beberapa ya, saya lihat memberi kesan seolah-olah mereka ini penemu semua, mereka ini sesuatu orang-orang baru, teolog baru, mereka itu orang hebat baru, pemikir besar yang baru, macam-macam. Tapi sebenarnya kalau mereka atau kita nanti baca buku, nanti kita akan mengerti sendiri bahwa sebenarnya referensi itu kembali kepada bapak-bapak gereja kita, kepada para pastor, para uskup Katolik dari awal. Omong tentang Trinitas, itu siapa? Itu kan ujung-ujungnya nanti kembali lagi kepada konsili, kepada paus, kepada pastor, uskup. Semuanya itu referensinya kembali ke Katolik. Nah, jadi kamu akan mengerti. Semua sekarang tuh hanya karena romo-romo kita itu bukan orang yang norak. Ya kan, karena omong itu yang ya kita sudah tahu itu kebenaran sejatinya Katolik, sehingga tidak perlu macam mencari-cari strategi murahan untuk mencari-cari pasar atau apa untuk memberi kesan hebat, sehingga orang kadang-kadang malas ya. Sudah Trinitas kan seperti itu, semua sudah ada. Nah, hanya ada orang yang memberi kesan, oh ini, hebat apa, sederhana sekali itu. Jadi nanti ujung-ujungnya akan lari kembali ke Santo Thomas Aquinas, ke Agustinus, terus sampai ke Tertullianus dan seterusnya ya. Nah, jadi lagi-lagi dengan zaman internet seperti ini, kita semua akan terbuka mata tentang kebenaran Katolik itu. Bahkan seperti yang sempat saya katakan, beberapa orang misalnya atau beberapa denominasi misalnya dari saudara-saudara kita yang reform, Calvinis, mereka akan begitu berapi-api mengatakan, oh ini ajaran tentang reform yang hebat. Ujung-ujung mereka akan nanti kutip-kutip kembali Santo Agustinus toh. Nanti coba kita cek lagi. Itu mereka hanya ambil ajaran Santo Agustinus yang justru ditolak oleh magisterium. Nah, jadi yang ditolak, yang dianggap bidat itu yang mereka ambil. Justru yang dianggap ofisial, yang diterima oleh magisterium itu yang mereka tolak. Nah, dibuat bolak-balik. Nah, jadi kita akan lanjut. Itu makanya nanti kamu akan lihat dunia ini nih akan tercelikan matanya, akan terbuka semua. Ini hanya orang yang sedemikian bodoh dan ngeyelnya minta ampun, itu yang sambil menjengkelkan itu yang saya kalau dekat saya cekik betul itu orang-orang seperti itu. Hanya orang-orang yang seperti itu ya memang betul-betul tidak mau ini lagi, tidak mau terbuka dengan kebenaran yang di depan mata terang benderang, tapi masih kepala batu. Hanya orang-orang seperti itu saja. Hanya kalau kita baca baik-baik, segalanya begitu terang benderang. Termasuk saudara-saudara kita Protestan pada umumnya selalu bilang sola scriptura. Coba kita cek baik-baik. Itu tuh melawan sejarah, melawan akal sehat bahkan. Jadi tidak apa-apa, kita alon-alon saja, kita akan terbuka semuanya. Kita lihat bahwa ternyata sejarah kekristenan seperti ini, termasuk maaf saja nanti referensi kepada saudara-saudara kita yang muslim, boleh mereka percayai bahwa itu sebagai wahyu macam-macam. Tetapi kita tahu bahwa ada banyak sekali bidat yang mengajarkan hal-hal yang secara substansial ada dalam kita mereka. Ya mereka mau percaya sebagai wahyu, ya silakan. Kita tidak mau ini, mau berkelahi dengan mereka untuk apa juga. Yang penting kita hidup damai. Kalau kamu mau percaya, monggo. Kami tidak percaya, kan seperti itu. Jadi semuanya akan terbuka, ya. Jadi itu saya juga nonton sering sekali macam Gracia Pelo itu dia tunjukkan, ini lihat, ini tulis Injil apokrif macam-macam ya. Semua tertulis itu, lihat ada kesamaan yang di dalam Al-Quran seperti itu. Contoh toh. Nah, jadi kita ini semua terbuka, zaman terbuka. Jadi silakan setiap orang mau percaya yang bagaimana, terserah. Yang penting kita terbuka semua. Jadi ini santi internet ini buka kepada kita semua. Silakan mau percaya model mana ya silakan. Yang jelasnya mari kita yang sudah berada di dalam gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus ini tetap teguh. Karena keteguhan itu bukan karena kengeyelan, karena kebodohan, keidiotan, tetapi karena kebenaran ilahi. Yesuslah yang mendirikan gereja ini. Allah sendiri yang masuk dalam dimensi waktu menjadi manusia, mendirikan gereja sebagai sarana untuk keselamatan bagi seluruh umat manusia. Lumen Gentium 14. Sekian dan terima kasih. Mantap. Sekarang kelembutan dari Romo Alfon tadi, tegasan dari paman kita ya, Paman Jack. Sekarang
Romo Alfon memberikan penguatan untuk kita juga, plus nanti doa berkat penutup Romo. Silakan Romo. Ya, saya syukur bahwa kita semua yang bergabung di sini sudah teguh dalam iman Katolik. Sekarang tinggal bagaimana kita apa yang kita yakini, iman Katolik kita yang sudah kokoh tangguh itu bagaimana kita sebarluaskan kepada umat kita yang masih lemah imannya, dan demikian mereka sungguh yakin percaya akan iman Katolik yang sungguh luar biasa yang telah kita pelajari sama-sama itu. Karena saya pikir yang semua yang bergabung di sini, semua iman Katoliknya itu sudah kokoh, kuat, tangguh. Sekarang tugas kita ialah mengokohkan iman umat kita yang seringkali masih goyah, masih lemah. Itu saja. Amin. Terima kasih Romo. Silakan doa berkat penutup Romo untuk kita semuanya Romo. Plus channel damai kasihnya Romo. Monggo Romo. Kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau boleh memberikan kesempatan kepada kami sehingga pada malam hari ini kami boleh berjumpa di channel DKC ini. Kami bersyukur atas channel ini dan juga channel-channel lainnya yang senantiasa menguatkan iman umat. Amin. Maka kami mohon padamu, anugerahkanlah rahmat kesehatan kepada kami semua. Semoga kami Engkau pakai sebagai alatmu untuk mewartakan kasih-Mu, mewartakan iman kepada banyak orang. Dengan demikian mereka semakin beriman dan percaya kepada Yesus Kristus Putra-Mu dalam gereja Katolik. Berkatilah DKC Channel dan semua yang bergabung dalam live pada malam hari ini. Semoga kami senantiasa berada dalam lindungan dan kasih-Mu. Semoga Engkau menyertai kami di istirahat malam ini. Biarlah kami senantiasa berada dalam lindungan kasih-Mu. Berkat-Mu senantiasa kami mohon kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya Romo. Terima kasih. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, tema hari ini sudah clear. Kebetulan tema hari ini mengangkat duetnya Romo ganteng-ganteng, Romo Abba dan Romo Alfon, di mana iman kita itu iman mewarisi dari para rasul, Ibu Bapak. Mohon maaf apabila ada ucap tutur kata kami semuanya yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, berkah dalam, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Selamat malam.